rekan kami dari Ohio, Amerika Serikat. Nova, selamat pagi waktu Indonesia. Kapan Donald Trump dijadwalkan berpidato? Ya, Marvin dan Yasmin, seperti yang dapat Anda lihat, kursi-kursi di belakang saya mulai terisi. Mereka ini sudah tak sabar untuk menanti acara puncak dari malam ini dan juga acara puncak dari keseluruhan konvensi nasional Partai Republik, yakni pidato Donald Trump menerima nominasi dari Partai Republik untuk maju sebagai capres pada Pilpres November mendatang. Dan rencananya pidato tersebut akan dilaksanakan pada sekitar pukul 10 malam waktu Cleveland sini, atau bertepatan dengan 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun berdasarkan pengalaman hari-hari sebelumnya, kadang-kadang akan ada molor sedikit, dan sosok Donald Trump seperti Anda ketahui adalah sosok yang cukup spontan, jadi ada kemungkinan masih akan mundur begitu. Kami tadi sempat melihat Donald Trump melakukan sound check di panggung di belakang saya ini untuk menyampaikan pidatonya, untuk tentunya meminta massa Partai Republik dan juga warga Amerika, pemilih di seluruh Amerika untuk memilih dirinya pada November mendatang. Yang belum diketahui adalah apakah Donald Trump akan memanfaatkan mesin asap seperti yang dilakukan saat ia memperkenalkan istrinya Melania pada hari Senin kemarin. Donald Trump memang dikenal cukup dramatis dalam hal penampilan publiknya. Ia bukan seorang politisi tradisional, tetapi seorang pebisnis seperti Anda ketahui. Dan juga selain itu ia juga seorang showman, alias orang yang sangat lekat dengan showbiz, sehingga ia tahu bagaimana untuk masuk secara dramatis ke sebuah panggung. Kita belum tahu, tapi nanti bagaimana ia akan mulai menyapa. Yasmin dan Marvin. Nova, tampaknya masih ada perpecahan partai karena pidato Senator Ted Cruz kemarin yang tidak mendukung Donald Trump. Ada pernyataan terkait hal tersebut? Ya, memang itu sesuatu perkembangan yang cukup mengejutkan karena ini adalah pidato di prime time, pidato yang ditonton oleh jutaan mata dan diserahkan kepada mantan pesaing tersengit dari Donald Trump, Ted Cruz, yang akhirnya menyatakan tidak mendukung Donald Trump sebagai capres Partai Republik, atau tidak secara eksplisit, ia hanya mengatakan dukunglah orang berdasarkan nurani Anda. Dan ini juga sempat berlanjut pada hari ini, beberapa jam yang lalu, Ted Cruz menemui sejumlah anggota delegasi dari negara bagian asalnya, Texas, yang saat pemilihan pendahuluan kemarin mendukung dirinya. Meskipun mereka mendukung Ted Cruz saat pemilihan pendahuluan, mereka sangat kecewa, sebagian besar sangat kecewa dengan Ted Cruz mengapa tidak langsung mendukung Donald Trump. Karena ini jadinya kesannya partai tidak bulat mendukung Donald Trump, tidak merapatkan barisan di belakang Donald Trump, dan terkesan bahwa ia menyuruh masa pendukungnya untuk golput atau semacamnya. Ted Cruz sendiri tidak menyatakan demikian. Ia menyatakan mestinya kalau Donald Trump memang mengaku mewakili Partai Republik, ia harus percaya diri saja bahwa yang dimaksud adalah memilih Donald Trump. Selain itu, Ted Cruz juga menariknya mengungkap faktor pribadi, yakni ia tidak bisa mendukung secara terbuka Donald Trump mengingat berbagai tudingan miring yang disampaikan kepada anggota keluarganya. Antara lain bahwa ayahnya terlibat dengan pembunuhan JFK pada tahun 1960-an dan juga yang tampaknya lebih menyakitkan berdasarkan ekspresi wajah Ted Cruz saat bertemu dengan anggota delegasi dari Texas adalah saat Donald Trump men-tweet secara berdampingan wajah istri Ted Cruz, Heidi Cruz, yang mungkin saat difoto kurang prima disandingkan dengan foto istrinya Melania yang seorang mantan model yang cantik. Itu tampaknya yang salah satu faktor pribadi, meskipun delegasi Texas juga sempat mengingatkan bahwa ini bukan urusan pribadi, ini urusan bangsa dan partai. Tetapi tetap saja Ted Cruz hanya mengatakan semua harus memilih sesuai hati nurani. Dan ia pun begitu ditanya siapa yang akan dipilih, dia hanya mengatakan saya tidak akan memilih Hillary Clinton. Itu saja, Marvin dan Yasmin. Iya, Nova, selain mengenai Ted Cruz tadi ada juga kontroversi seputar pernyataan Donald Trump soal NATO. Bagaimana ini tanggapan terkait dengan hal tersebut? Ya, menariknya
konvensi hari ketiga kemarin banyak berfokus pada politik luar negeri yang antara lain ingin menawarkan alternatif terhadap kebijakan Presiden Barack Obama ini. Presiden Barack Obama dikenal dengan kebijakan luar negeri leading from behind yang mungkin bagi pemirsa yang berlatar belakang Jawa seperti saya, Tutwuri Handayani itu sudah lazim. Tapi di Amerika memimpin dari belakang itu sesuatu konsep yang aneh sehingga dipertanyakan selama konvensi hari ketiga kemarin. Dan salah satu poin yang disampaikan oleh calon wapres Mike Pence adalah bahwa Amerika tidak akan memimpin dari belakang lagi dan akan melindungi atau tidak akan melupakan sekutu-sekutunya. Tetapi akhirnya ini terbantah atau sedikit termentahkan dengan wawancara yang diberikan Donald Trump kepada harian The New York Times yang menyatakan bahwa ia tidak akan bila ia terpilih, Amerika tidak akan langsung membela negara sekutunya bila sekutu tersebut akhirnya sebelumnya belum memenuhi tanggung jawabnya kepada Amerika. Ini langsung mendapat berbagai respon dari negara-negara sekutu Amerika di NATO yang menganggap bahwa NATO lah fondasi dari perdamaian dunia di era modern ini. Yasmin dan Marvin. Baik, kita nantikan seperti apa tentunya gebrakan dari pemilu AS. Baik, terima kasih Nova Purwadi atas informasinya langsung VOA dari Cleveland, Ohio, Amerika Serikat.